Cerita dimulai di sebuah pertarungan besar, terlihat banyak bangkai bergeletakan. Lalu di sana ada manusia terakhir yang bertahan, namun dia sedang sekarat. Dia terluka parah dan berpikir, dunia ini telah hancur, sudah setahun sejak kami kalah perang melawan para iblis. Sebagian besar umat manusia telah dibantai, aku telah berjuang sendirian sampai saat ini. Lalu Dewa Iblis Tartarus, raja dari para iblis berkata, kau terluka kesakitan, akan aku bantu, aku mau memperlambat waktumu. Kita bisa bicara sebentar. Kau Zephyr, kau adalah manusia pertama yang terus menggangguku, aku puji kegigihanmu yang luar biasa itu. Karena itu, aku akan memberikan tawaran. Bekerjalah untukku, kita akan melampaui dunia, dan pergi ke dunia lain sampai ke tempat para dewa. Mari kita kuasai seluruh dunia yang ada. Dengan kekuatanmu dan aku. Zephyr terdiam sejenak, dia berkata, apa benar kau akan menerimaku? Boleh juga tawarannya. Namun, dia berpikir omong kosong. Karena pertarungan tadi tubuhku hancur. Dia juga pasti tahu kalau tubuhku tidak akan pulih. Tapi, dia ingin kita berdua melakukan kesempatan. Ini hanya alasan agar dia melihatku memohon dengan memelas kepadanya. Zephyr punya rencana lain. Lalu mereka berdua akan berjabat tangan. Zephyr berkata, enyah kau, bajingan. Lalu tiba-tiba cahaya keluar sangat silau, lalu ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Membuat tangan Raja Iblis itu hancur, ternyata Zephyr meledakkan dirinya. Raja Iblis sangat marah dan berkata, apa yang terjadi dengan tanganku, Zephyr kau bajingan, berani-beraninya kau mempermalukanku. Lalu tubuh Zephyr langsung ditendang dan hancur lebur. Seperti itulah pertarunganku berakhir, aku tidak dapat membalaskan dendam orang-orang yang berharga bagiku. Dan aku tidak dapat melindungi umat manusia. Namun Zephyr terbangun dari tidurnya, apa ini? Aku kan tadi sudah mati. Lalu dia melihat lukanya sembuh semua, armornya juga baik-baik saja. Dia berpikir dalam hati, aku di mana? Melihat sekeliling banyak patung-patung dewa, memangnya ada kuil seperti ini. Lalu dia berkata, tentu saja ini di akhirat, apa ini neraka? Lalu terdengar suara, ini bukan neraka, ini adalah lantai terdasar Pantheon, tempat kediaman para dewa. Lalu, ada malaikat yang datang. Dia berkata, aku akan menyampaikan kata-kata dari para dewa. Aku adalah malaikat tinggi Mercedes. Lalu, dia menjelaskan kalau kau sudah mati. Dan kau akan dikirimkan kembali ke masa lalu, bukan ke neraka. Aku akan mengirimkan kembali dengan ingatanmu yang sekarang. Tapi tidak dengan skill fisik dan mana. Zephyr masih terdiam. Dia berpikir, apakah aku sedang bermimpi? Tartarus tidak mungkin punya kekuatan ilusi. Lalu, dia berkata, kenapa kalian memberikanku kesempatan? Aku tidak percaya, lalu apa yang harus aku lakukan? Dia teringat dulu, ketika para dewa membuang kami ketika kami tidak dibutuhkan lagi, mereka mengambil kembali kekuatan kami. Sehingga pasukan manusia yang telah kehilangan kekuatan runtuh dalam sekejap. Karena itu tidak mungkin ada dewa yang memberikan kesempatan padaku secara cuma-cuma. Lalu, malaikat itu berkata, bagus, jawaban untuk pertanyaan itu. Aku akan menyampaikannya pada para dewa. Setelah melakukan komunikasi batin, dia berkata, beri kami tontonan. Tontonan yang lebih menarik, sontak membuat Zephyr terkejut. Lalu, dewa itu berkata lagi, sangat sedikit manusia yang bisa bertahan sampai akhir. Dengan tekad kuat dalam menghadapi kehancuran. Dan pertarungan melawan pasukan monster yang telah kau tunjukkan selama 5 tahun, benar-benar layak ditonton. Para dewa menyaksikanmu, semakin banyak keberuntungan yang mengikutmu. Lalu tiba-tiba, serangan yang cepat dilontarkan Zephyr, dia berkata, makhluk brengsek. Alasan kami berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, hanya untuk kesenangan kalian untuk ditonton. Kalian pikir aku bertarung untuk membuat kalian senang? Apa kami hanya sebuah hiburan? Lalu si malaikat, mengeluarkan sihirnya, tiba-tiba kaki yang sangat besar muncul dari atas Zephyr dan menginjaknya dengan tekanan yang sangat kuat. Zephyr tidak kuat menahannya lalu dia sampai berlutut. Para dewa sedang melihat ini semua, jaga sikapmu, sepertinya kau salah paham, aku akan meluruskannya. Kau adalah satu-satunya yang dianggap menarik oleh para dewa, dari awal mereka tidak peduli terhadap ras manusia. Lalu dia memegang dagu Zephyr dan berkata lagi, kau harus membuktikan nilaimu, untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kita telah diperlihatkan Tartarus yang sangat marah pada malaikat.
Berapa lama lagi aku harus menunggu keluar? Aku mau bicara dengan yang bertanggung jawab ini. Zephyr melihatnya dari cermin. Apa yang dilakukan makhluk gila itu? Dewa Iblis Tartarus adalah dewa penghancur, yang menghancurkan 10 dunia termasuk duniamu. Tujuannya adalah menghancurkan semua dunia yang ada. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Dan dia adalah prajurit yang belum pernah dilukai oleh makhluk apapun. Tapi rekor itu dipecahkan olehmu. Apakah kau sudah mengerti seberapa besar kau sudah mencoreng harga dirinya? Zephyr berkata, kalau dia ingin mati aku yang akan membunuhnya. Lalu Zephyr mendapat privilege, berupa hadiah dari para dewa. Zephyr berpikir walaupun ini pemberian dari dewa-dewa, aku akan menggunakan ini untuk balas dendam, pada dewa iblis Tartarus, tapi juga pada dewa yang menganggap kami sebagai serangga. Lalu malaikat itu berkata, semoga berhasil, Zephyr. Kami harap kau bisa menghibur kami. Lalu Zephyr diteleport, saat terbangun, terdengar suara beberapa orang yang membangunkannya. Dia mengingat simbol itu, ketika aku berumur 20 tahun, aku masih menjadi budak, lalu para budak disuruh bekerja lagi karena waktu istirahat sudah selesai. Orang itu berkata kepada Zephyr, akan kubunuh kalau kau mengganggu lagi. Zephyr berkata sambil tersenyum, ngomong apa sih? Lalu orang itu emosi, dasar brengsek, lebih baik kau mari. Lalu seorang bocil di sampingnya berkata, Paman, terima kasih sudah melindungiku. Zephyr berpikir, siapa ini? Karena ini 10 tahun yang lalu, aku jadi tidak ingat secara detail. Lalu, saat akan kembali bekerja, Zephyr teringat privilege. Kau dapat menggunakan kapan saja dengan mengatakan unlock privilege. Lalu, si Zephyr mencobanya, terjadi suatu keanehan, seketika aura kekuatan muncul, dia tersenyum. Zephyr berpikir, mereka memberiku yang seperti ini dengan begitu saja. Kita sampai di episode 2, namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys. Di sini, kedua orang ini berkata, wah si anak baru boleh juga, dia bekerja dengan baik. Apa dia dulunya penambang juga? Lihat saja kecepatan penambangnya, Zephyr sangat cepat dalam menambang, fisiknya juga kuat. Lalu si Zephyr berpikir dalam hati, aku tidak lelah sedikit pun dengan kekuatan ini, aku menambang sangat banyak. Lalu mereka sampai di penghitungan pekerjaan hari ini. Dan akan diumumkan rankingnya. Ranking pertama di grup Zephyr. Dan ranking kedua grup B, ranking ketiga grup F. Dan terakhir grup E. Menurut prinsip di sini, upah milik grup paling rendah, akan dibagi kepada grup 1, 2, dan 3. Lalu mereka meninggalkan tambang itu dan mulai beristirahat. Di sini Zephyr memiliki simbol budak, ini tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Kalau aku meninggalkan area pekerja tanpa izin, jantungku akan berhenti dan akan mati. Aku harus cepat membayar hutang, agar aku bisa bebas. Jadi, Zephyr mendatangi toko. Dia ingin pergi minum, lalu dia dipanggil, anu paman, aku akan membelikan bir untuk paman. Zephyr menjawab, memangnya kau punya uang? Lalu orang itu berkata, aku baru dapat uang, aku tidak bisa membelikan minuman yang mahal. Tapi paman sudah melindungiku dari orang-orang itu. Dan berkat paman, tim kita berhasil dapat ranking 1. Di tim kita hanya ada orang-orang lemah. Biasanya kita ada di ranking terakhir. Ini pertama kalinya aku menerima uang. Lalu si Zephyr tidak mau ditraktir oleh anak kecil itu karena merasa kasihan. Lalu dia pergi ke penjual dan ingin memesan minuman. Zephyr bertanya, apakah kau punya recovery water? Lalu penjual itu berkata, kau pasti orang baru, apakah kau punya uang? Ini 1,5 gold, sisanya aku akan mengambil pinjaman. Apa di toko ini ada dokumen untuk tanda tangan? Lalu bocil itu berteriak, paman sudah gila ya? Bunga pinjaman tambahan itu sangat mahal. Namun si Zephyr menghiraukannya dan dia meminum airnya, sambil berkata, aku hanya perlu melunasinya. Dia meminum recovery water. Itu item untuk memulihkan sedikit stamina. Namun memiliki efek tersembunyi, yang meningkatkan status maksimal mana, bila diminum dalam jumlah yang banyak. Di sini Zephyr meminum 10 botol recovery water, namun hanya membuka privilege kedua, dia mencari cara agar mendapatkan uang. Lalu dia mendatangi kepala penambang, Zephyr berkata, tolong hubungi fraksi pemburu. Karena ada monster di dalam tambang, saya mendengarnya saat menambang. Saya akan memandu mereka. Sebelum lanjut di episode selanjutnya, tolong like, komen dan subscribe karena itu sangat berharga bagi kami.
Di sini monster dianggap sebagai sumber daya yang sangat bagus, dengan kata lain, Dungeon yang menjadi sarang monster, walaupun berbahaya itu adalah gudang harta karun. Singkat cerita Zephyr pergi ke toko lagi dan ingin hutang, namun tidak diizinkan karena sedang mencapai batas harian. Mendengar itu, ada seorang biarawati yang berkata, Anda bisa dapat pinjaman kalau menjual organ Anda. Kuil kami membeli organ segar untuk bahan-bahan penelitian. Tanpa pikir panjang, Zephyr langsung menandatanganinya. Melihat itu si penjual berkata, dasar orang gila, kenapa kau menjual organmu? Lalu Zephyr ke toko lagi, dan membeli banyak minuman recovery water lagi. Lalu tim penyerang sudah datang, dia bernama Gat sebagai kapten tim, lalu, ada Delo dan Marco. Lalu mereka bertiga bersiap berangkat, Zephyr disuruh membawa semua barang. Dia teringat orang ini, dia pernah melihat dua orang ini dan aku kenal yang satu lagi. Aku dipindahkan ke fraksi pemburu, setelah Dungeon ini dibersihkan. Kalau seperti dulu, ada dua orang yang akan mati di Dungeon ini. Lalu mereka sampai di depan Dungeon, mereka disambut tim penunggu dan memberikan gelang. Dia berkata, ini gelang ajaib. Kalau terjadi sesuatu, pasangan dari gelang yang aku pakai akan putus. Dengan begitu kami akan meminta bantuan ke markas. Lalu mereka berempat masuk ke Dungeon. Set. Ella memasuki lorong, di sana ada dua monster, dia langsung mengalihkan perhatian kedua monster itu dan langsung menyerangnya dari belakang. Kemudian mereka memasuki dungeon lebih dalam lagi. Gat berkata, sepertinya mereka sisa pasukan yang kalah, minggu lalu tim pemburu telah menaklukkan mereka lalu, si Marco berkata, sepertinya mereka selamat dari serangan itu dan bersembunyi di sini. Lalu si kapten ingin menyelesaikan dungeon ini, namun si Marco mengingatkan kalau misinya hanya sebagai pengintai saja. Bagaimana kalau ada monster yang lebih kuat di dalam? Kita hanya bertiga saja, sang kapten berkata, kita berempat itu cukup untuk mengalahkan kobold. Marco langsung berteriak, kau bercanda ya, hanya ada kita bertiga dan satu beban, sambil menunjuk ke arah Zephyr. Lalu kapten menyuruh Zephyr mengeluarkan sesuatu, ini adalah daun dan buah kemiri untuk memancing kobold, dengan baunya bisa menjadi umpan untuk mereka, lalu mereka membuat jebakan. Lalu tiba-tiba ada kobold yang berlari dengan sangat cepat dan akhirnya dia jatuh di perangkap. Banyak kobold yang masuk ke perangkap. Di sini kedua anggotanya memuji kaptennya. Dari mana kau tahu seperti ini? Kaptennya menjawab, ini yang disebut pengalaman. Padahal kaptennya ini dikasih tahu dari Zephyr. Saat Sidale dan Marco istirahat, Zephyr ngobrol dengan kapten. Dia berkata, sejujurnya kemarin aku masuk ke dalam dan mengeceknya sendirian. Ini hanyalah tempat pasukan kobold yang tersisa. Sontak membuat kapten terkejut, sendirian. Kau punya berapa banyak nyawa? Lalu Zephyr berkata lagi, sebelum kesini aku adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengintaian, kemampuanku adalah mencari jalur yang tersembunyi dengan deteksi mana. Lalu si kapten menjawab, dengan cara itu kita berempat bisa melakukan penyerangan. Lalu si kapten pergi dan berpikir, sayang sekali kalau harus membagi Dungeon ini dengan orang lain. Anak itu berguna juga, sambil melirik Zephyr. Kemiri sulit ditemukan. Dia bisa menyiapkannya dengan baik yang bisa dibuat umpan tadi, aku juga suka karena dia tidak mengaku kalau ini idenya. Aku bisa membuat anak ini dipindahkan ke fraksi pemburu. Lalu si kapten memberikan senjata ke Zephyr. Si kapten merasakan ketulusannya. Lalu mereka membantai semua kobold. Dan sepertinya, kita sudah mengalahkan semuanya, kata si kapten. Zephyr berkata, sepertinya jalanan ini sudah bersih. Namun si Marco melihat sesuatu. Dia melihat tulang berserakan, mungkin saja ini sisa makanan binatang gunung. Lalu tiba-tiba dia diserang dengan cakar yang sangat kuat, langsung dilemparkan dengan keras membentur dinding. Lalu Sidale bersiap membuat perisai, panik melihat serangan yang mendadak dan sangat kuat. Ini adalah perisai yang bisa menahan kepala suku orc. Dia pasti tidak bisa menghancurkannya. Lalu tiba-tiba sebuah sabetan ekor yang sangat keras, membuat shieldnya hancur dan Dale pun terpental sangat keras. Si kapten panik melihat ekor itu. Di sisi lain tim penunggu yang di depan dungeon mulai panik. Karena ketiga gelangnya sekaligus putus. Apa yang terjadi di dalam? Kita beralih di dalam, di mana sang kapten sudah terluka parah. Lalu si Zephyr bersiap dengan kuda-kudanya. Dan mengaktifkan Wall of Iron, kekuatan defense bertambah. Monster itu mengangkat Marco dengan ekornya. Dia adalah Predator. Makhluk itu bernama Predator. Lalu si Zephyr meminjam senjata kapten.
Dan bersiap menyerang monster predator, dia menggunakan skillnya sambil berkata, dengan sangat yakin, kau ingin mati dengan cara apa? Kita lanjut di episode selanjutnya, sebelum itu tolong support channel ini ya. Lalu si Zephyr bersiap menggunakan skill privilege ketiga, yaitu kunci istana. Pemilik ini dapat mengambil barang-barang dari ruang perak. Lalu dia mengambil tanaman jantung naga dan sepotong kain, efeknya untuk memberikan ketenangan pada pikiran. Lalu dia berkata kepada Kapten, mundurlah, ini akan menjadi lebih intens. Kapten berkata, apa yang kau lakukan, kau bukan petarung. Si Kapten berpikir, sial, walaupun aku harus mati, aku tidak bisa mati memalukan, karena berdiri di belakang seorang penambang. Lalu tiba-tiba si predator itu menyerang menggunakan skill Fear. Melumpuhkan lawan dengan ketakutan. Sang Kapten sangat ketakutan dan panik. Namun terdengar suara, terang-terang was, bruok. Suara apa ini? Apa yang terjadi di sana? Terlihat pertarungan yang sangat sengit, antara Predator dan Zephyr. Di sini Zephyr memakan tanaman tadi. Ini sangat berguna untuk menghentikan Fear. Zephyr berpikir dari 9 privilege. Hanya satu yang bisa menjadi senjata. Lalu, dia mengambil suatu ramuan yaitu racun, melumuri tombaknya dengan racun. Menancapkan tombaknya ke Predator membuatnya teriak kesakitan. Racun ini adalah racun yang mematikan. Ketika memasuki pembuluh darah, racun ini beredar ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ menjadi busuk. Butuh waktu 3 menit sampai racunnya menyebar. Aku harus bertahan sampai saat itu, kata Zephyr. Lalu monster itu menyerang dengan sangat brutal dengan ekornya. Zephyr bisa menangkisnya, namun terpental jauh saking kuatnya. Lalu monster itu dengan cepat melesat ke Zephyr, membuka mulutnya yang bergigi sangat tajam ingin memakan Zephyr. Lalu Zephyr melemparkan racun itu ke mulut Predator sambil menghindarinya. Monster itu muntah darah dan tinggal 1 menit efek racunnya, monster itu mencambukkan ekornya tapi Zephyr menangkapnya, namun dia ikut terbang ke atas. Lalu dari atas dia menancapkan tombaknya ke mata Predator. Dia mematahkan kayunya dan menancapkan lagi, lalu dia mengambil belatinya dan menancapkan lagi. Monster itu terluka parah namun masih mengamuk, membuat Zephyr hampir jatuh. Lalu Zephyr berdiri, dia berpikir karena dia meminum recovery water yang banyak tadi, skill efek dari potion tadi peningkatan efek 500%, sehingga aku bisa menusuk tengkorak Predator kalau memiliki kekuatan sihir. Lalu dia bersiap dengan berfokus ke tangannya untuk memukul tombak itu. Lalu dia memukul tombak itu dengan sihir, teknik dasar kekuatan sihir. Rilis, seketika tombak itu langsung menancap dalam, menembus tengkorak monster itu. Sang Kapten melihat pertarungan itu sangat heran, orang ini sungguh menarik, lalu Zephyr mendatangi Kapten, dia berkata, God, mari kita bicara sebentar. Kita lanjut di episode selanjutnya, tolong subscribe ya, karena 1 klik subscribe kalian sangat berharga bagi kami. Cerita dimulai di dalam hutan di mana sekumpulan orang akan dieksekusi. Dia berkata, bukan aku, kau salah paham, kita kan rekan, percayalah padaku, dia memohon aku bukan pemuja dewa iblis. Lalu Sahak berkata, hancurkan dia dengan sangat mengerikan, lalu dia langsung dibuat meninggal. Ada sesuatu yang keluar dari mulutnya, itu adalah parasit dan langsung saja dibunuh parasitnya, ternyata kau benar pemuja dewa iblis. Cerita beralih di Guild Inquisitor Matthias berkata, demi menangkap 1 ekor, kau menghabisi 7 anggota, bukankah itu berarti probabilitasnya rendah? Apa mereka memberontak cukup parah sampai kau harus membakar pondok kecil? Sahak menjawab, bukankah Anda sudah tahu cara kerja mereka? Tinggal sebulan sampai raid mulai, kalau kita tidak memberantas secepat mungkin, kita akan membayar akibat yang sangat besar. Lalu si Matthias berkata, baiklah, aku yang akan meredakan keluhan fraksi pemburu, dengan syarat kau harus menunjukkan performa yang lebih baik. Jangan melakukan tindakan yang memalukan, sambil mengeluarkan aura yang mengerikan. Cerita B. Rally di dalam guild. Di sini sang ketua grup D mencalonkan Zephyr dari fraksi tambang, sebagai pemburu. Dan si petugasnya bilang, dengan dia dicalonkan ke dalam grup kapten, jika kinerja menurun, berarti kesalahan orang yang dicalonkan. Memberikan nilai minus pada kinerja kapten, apakah Anda setuju? Lalu si kapten menjawab, ya saya setuju sambil tersenyum, dia berpikir, sebaliknya kalau dia bekerja dengan baik, apa yang akan dipandang oleh semua orang kepadaku? Tidak disangka aku bisa mendapatkan kesempatan ini.
Cerita beralih sebelumnya di dalam Dungeon, di mana sang kapten terkejut apa yang diminta Zephyr. Kau menganggap kalau predator itu tidak ada, apa kau akan menyembunyikan bangkai monster itu? Lalu Zephyr menjawab, hanya predator saja, aku akan membiarkan bangkai kobold, kita hanya perlu melapor kalau ini sarang kobold. Di sini Zephyr berpikir karena semua item, semua bangkai, magic crystal diambil guild. Yang bisa dimiliki budak hanya upah pembersihan dari Dungeon. Kalau kita berikan ini kepada broker, kita bisa mendapat uang lebih banyak. Lalu si kapten berkata, tidak mungkin, tim penunggu pasti akan mencegah hal itu. Meskipun kita bisa membicarakannya. Selanjutnya, tim proses akan datang dan memeriksa item yang kita dapat. Lalu Zephyr tersenyum dan berkata, betul tapi bagaimana kalau begini? Zephyr memegang bangkai itu, langsung menghilang. Kapten berpikir sub ruang. Tidak mungkin, sub ruang hanya bisa terisi dengan beberapa peralatan saja, tapi monster itu bisa menghilang sampai ke darah yang berceceran. Lalu Zephyr berkata, bukannya kau ingin dipromosikan, kedepannya aku yang akan membersihkan Dungeon. Kalian bisa ambil semua upahnya tapi semua monsternya menjadi milikku. Sangat Kapten berpikir, tapi di sisi lain, jika tim kami bisa menyelesaikan dungeon dengan lancar, kinerja kami pun juga akan meningkat. Itu juga diuntungkan bagiku, nilai evaluasi sebagai kapten akan naik, yang aku inginkan kenaikan jabatan dan yang Zephyr inginkan adalah uang. Zephyr berpikir, apapun yang terjadi dia harus ikut raid skala besar yang dijadwalkan sebulan lagi. Di sana akan ditemukan item yang akan membawa kekacauan di seluruh benua. Lalu setelah mereka selesai mendaftar, Zephyr dan kapten pergi, Zephyr diarahkan ke sebuah gedung. Itu adalah depot pasokan dan mengambil barang yang perlu dibawa, kapten langsung menyuruh Zephyr menundukkan kepala. Ada segerombol orang berjalan, lalu semua orang menundukkan kepala. Mereka adalah penindak inkuisisi, para budak yang bekerja langsung ke inkuisisi. Kapten berkata, sebaiknya kamu melakukan mereka sebagai atasan, bukan sesama budak. Mereka diberikan hak untuk menghukum kita. Bahkan ada orang yang diseret karena bertabrakan atau tidak menyapa mereka, apalagi Sahak si anjing gila yang berjalan di depan, dia bekerja di bawah inkuisisi karena ingin membunuh orang. Namun tiba-tiba Sahak berkata, hai kau, sontak membuat kapten terkejut, apa dia dengar, lalu si Sahak berbalik, ada sesuatu yang menggangguku sambil menunjuk ke Zephyr. Aku adalah Sahak penindak yang mewakili inkuisisi, sebutkan nama dan fraksimu, lalu si kapten mencoba menengahinya. Dia adalah Zephyr, orang baru yang berpindah di tim kami, kalau ada masalah sebagai kaptennya, langsung dipotong Sahak. Hei diam, aku tidak bertanya padamu sambil mengeluarkan aura yang mencekam. Lalu si Sahak berpikir, aku yakin setelah melihatnya, hanya berdiri seperti itu saja. Dia tidak memiliki celah, orang lain mungkin tidak menyadarinya, orang ini adalah seorang ahli yang luar biasa, berpakaian seperti penambang dan baru saja dipindahkan ke fraksi pemburu. Berarti dia sebelum ini adalah di fraksi penambang. Sahak berkata, tidak biasa, lalu Zephyr dikepung oleh 5 orang. Sahak bertanya, jawab dengan jujur, di sini Zephyr berpikir, apa-apaan dia keparat, kenapa kamu muncul dengan sendirinya, aku jadi berterima kasih. Di episode selanjutnya di mana Zephyr mengeluarkan kuda kud. Anya, lalu si Sahak berpikir, bela diri macam apa itu, akan kuhabisi dia. Lalu mereka mengeluarkan sihirnya, skill Red Field.